Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau sehat masih ingat jargon yang kita buat kemarin? Iya ya, itu 1, 2, 3. Sehat-sehat semua, alhamdulillah. Pinter-pinter semua, alhamdulillah. Yes. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sekarang Ibu memulai presensi ya. Yang pertama, Mbak Ana, ada? Mas Ridwan, ada ya? Mbak Aunora, ada? Mbak Rafida, ada di pojokan ya? Mas Munir, ada? Mas Ifal, ada? Ayo bajunya dirapikan ya. Mbak Novita, ada? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Minggu kemarin di subtema 1 kalian sudah belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan di Indonesia. Ada peristiwa kedatangan bangsa barat yang didorong oleh 3G. Ada yang masih ingat 3G itu apa? Iya, God, Glory, dan Gospel. 3G yaitu God, Glory, dan Gospel. God sendiri berarti, ada yang masih ingat? Mencari kekayaan. Sedangkan Glory yaitu mencari kejayaan. Sedangkan Gospel, ada yang masih ingat? Ayo apa? Siapa yang tahu? Iya, menyebarkan agama. Iya, ternyata pada masih ingat ya. Nah, selain itu ada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Pada saat itu, Belanda melakukan tanam paksa terhadap masyarakat Indonesia. Namun, ada salah satu tokoh Belanda yang menentang tanam paksa itu sendiri. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Ayo siapa? Mbak Aunora? Iya, benar sekali, Dawis Dekker. Dengan nama samaran Multatuli. Pinter ya, masih pada ingat ya semuanya ya? Iya. Selain itu ada perlawanan Indonesia terhadap penjajah melalui organisasi-organisasi yang dilakukan oleh kaum terpelajar. Nah, pada saat itu mengawali yang dinamakan masa pergerakan nasional. Nah, masa pergerakan nasional ini dibagi menjadi 3, yaitu masa awal pergerakan nasional, masa awal yang terjadi pada tahun berapa? 1900. Yang kedua ada masa radikal yang terjadi pada tahun berapa? 1920 sampai 1927. Nah, yang mengakhiri ada masa moderat.
yang terjadi pada tahun 1930. Nah, setelah melalui beberapa peristiwa tadi, akhirnya Indonesia merdeka dengan mengikrarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa kebangsaan seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi dengan peduli. Yang kedua, siswa mencatat hal-hal penting seputar peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengingat peristiwa pembacaan teks proklamasi. Nah, proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena proklamasi menjadikan bangsa Indonesia negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah proklamasi menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang mandiri tanpa campur tangan bangsa lain maupun penjajah. Dan di Indonesia, semenjak adanya proklamasi, Indonesia menjalankan pemerintahannya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Nah, peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia yang awalnya, sebentar ya, Ibu menghapus papan tulis dulu. Yang awalnya diberikan oleh Jepang pada tanggal 7 September 1945 menjadi tanggal 24 Agustus 1945. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, tiba-tiba Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang menyerah tanpa syarat atau tiba-tiba menyerah saja begitu. Nah, tanggal 15 Agustus ini mengakibatkan kekosongan kepemimpinan yang ada di Indonesia. Maka dimanfaatkanlah momen ini oleh masyarakat Indonesia untuk segera memerdekakan Indonesia dengan mengikrarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diikrarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang kalian berhitung 1 sampai 4 ya. Dimulai dari Mbak Ana ke Mbak Azizah ya. Jadi ke sana. Dimulai. Sudah semua? Nah, sekarang yang tadi mendapatkan angka 1 atau yang berhitung 1 bergabung ke kelompok 1 di depan sini ya. Ayo, siapa yang mendapat nomor 1 angkat tangan. Ya, di sini ke tempatnya Mbak Ana. Lalu yang mendapat nomor 2 pindah ke belakangnya kelompok 1 di pojokan. Sudah? Lalu kelompok 3 di depan sini dan kelompok 4 di belakangnya.
Sudah ya? Sudah berkumpul? Masih semangat? Nah, ayo kita cek semangat dulu. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Catat apa yang menurut kalian itu penting. Ingat ya, catat apa yang menurut kalian itu penting. Oke? Siap? Yuk disiapkan dulu. Itu, diambil dulu di mejanya. Sudah? Ya. Ibu tunggu. Sudah ya? Mulai. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi hari telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10.00 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara kediaman Insinyur Soekarno antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda, sehingga semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Sesaat setelah itu, suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Perhatikan video pembacaan teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, bagaimana videonya? Sudah bisa dipahami? Sudah mencatat apa yang harus dicatat? Nah, sekarang apa yang kalian catat itu didiskusikan kepada kelompok kalian. Berbagi informasi. Atau nanti kan biasanya ada yang belum tercatat atau tertinggal ketika mencatat gitu ya. Jadi kalian satu sama lain dalam satu kelompok itu berbagi informasi atau merundingkan apa yang sudah ditayangkan tadi ya.
Yo, Ibu kasih waktu 5 menit. Oke? Bisa dimulai. Waktu sudah habis ya anak-anak. Sekarang Ibu meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Ya, kelompok 2, ayo silakan maju. Nah, terima kasih ya untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 sudah benar semua ya? Apakah di kalian juga sudah benar semua? Alhamdulillah benar semua ya. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Nah, nanti Ibu membagikan lembar kerja ini atau pertanyaan ini dan kalian nanti mengerjakannya secara individu ya. Ya, Ibu bagikan. Nah, sudah dapat soal semuanya ya. Sekarang kerjakan soal itu secara individu. Ibu beri waktu 30 menit. Nah, waktu sudah habis ya anak-anak. Sekarang jawaban-jawaban dari kelompok 1 ditukarkan di kelompok 2 dan kelompok 3 ditukarkan di kelompok 4. Ya, bisa dimulai. Sudah ya? Nah, sekarang mari cocokkan jawaban-jawaban kalian ya. Pertanyaan pertama. Di mana teks proklamasi dibacakan? Jawabannya apa? Iya, benar sekali. Nomor 1, di rumah Insinyur Soekarno. Yo, yang nomor 2. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Kapan? Ayo. Iya, benar. Tanggal 17 Agustus 1945. Yang nomor 3. Siapa yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Siapa? Insinyur Soekarno. Nomor 4. Siapa yang mengerti teks proklamasi kemerdekaan? Siapa? Saidi Menik. Dan yang terakhir, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Baik, ya. Sebentar, Ibu hapus dulu. Gitu ya. Yang pertama, ada apa? Yang pertama, ada pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, ada pengibaran bendera merah putih. Dan yang terakhir, ada apa? Sambutan dari wali kota Suyono dan Dr. Muwardi. Nah, sudah. Sekarang skornya dihitung ya. 1 nomor kalau benar bernilai 2. Jadi kalau benar semua menjadi 10. Yuk dihitung. Oh iya, setelah kalian menghitung skor dari jawaban teman kalian, lalu kalian bertugas menggabungkan semua skor di masing-masing jawaban kelompok ya. Contohnya di kelompok 1 kan anggotanya Mbak Ana, Mbak Aziza, Mas Rahul, dan Mas Ridwan. Nah, itu kan dihitung oleh kelompok 2, kelompoknya Mbak Aunora. Nah, itu kelompoknya Mbak Aunora bertugas menggabungkan semua skor dari setiap jawaban-jawabannya ya. Bisa dimulai? Ya, sekarang silahkan. Sekarang ayo kita hitung skor-skor dari setiap kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 2 laporkan. Sudah dihitung kelompok 2? Sudah ya. Kelompok 1 berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok berapa? 30. Kelompok 3. Ayo dihitung ya. 30. Kelompok 4. Kelompok berapa? Oh ya, 33. Nah, ini bisa dihitung tertinggi kelompok berapa? Kelompok 2. Lalu kelompok 3. Lalu kelompok 2 berhak mendapatkan apa ya, ini namanya reward ya. Tim super. Silakan maju ke depan. Ya. Untuk kelompok
3 mendapatkan reward tim hebat. Silakan. Ya. Dan kelompok 1 mendapatkan tim baik. Silakan. Nah, kelompok 4 mendapatkan kelompok aktif ya. Nah, jadi di sini semua kelompok sudah bekerja dengan baik. Nah, hari ini kalian sudah belajar mengenai peristiwa kebangsaan seputar pembacaan teks proklamasi, yang mana pembacaan teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Juga teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta yang didampingi oleh siapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali, Muhammad Hatta. Dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Sudah paham semua? Wah, hebat kalian. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan melanjutkan materi di pembelajaran 1 ini di pembelajaran 2 ya, yaitu peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Banyak peristiwa yang terjadi mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan penting sejarah bagi bangsa Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa proklamasi adalah awal dari terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia. Dan juga tentunya dengan berbagai macam perjuangan yang dilakukan masyarakat Indonesia pada saat itu. Maka sekarang tugas kita adalah meneruskan perjuangan para pahlawan dengan tetap mempertahankan kedaulatan negara. Dengan cara, contohnya dengan toleransi, belajar, dan mencintai kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, sanggup? Sanggup semua ya anak-anak? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Yuk, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekian dulu ya dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.